Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan akuntansi kas dan laporan arus kas, di mana kita dari kelompok 2 itu Andri Saputra, Dewi Susanti, dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa hadir untuk membuat video presentasi. Selanjutnya akan dijelaskan apa itu akuntansi kas dan laporan kas dari Dewi Indah Susanti. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas tentang lebih dalamnya mengenai akuntansi kas dan laporan arus kas, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu kas. Nah, di sini kas merupakan aset yang mungkin untuk digunakan dan dibelanjakan dengan tidak tepat. Artinya apa? Karena di sini kas ini meliputi uang, logam, uang kertas dan wesel, cek dan bilet giro dan dokumen lainnya yang dapat tersedia serta bernilaikan uang. Nah, di sini ada beberapa definisi yang terkait dengan kas menurut Kartika, di mana di antaranya yaitu kas kecil, bank, dan setara kas, di mana kas kecil ini terjadi jika entitas melakukan transaksi pengeluaran dengan jumlah yang kecil. Dan selanjutnya di sini bank, di mana saldo kas yang tersedia pada rekening entitas di bank yang dapat sewaktu-waktu digunakan. Sedangkan di sini setara kas, di mana investasi jangka pendek yang siap dikonversikan ke kas dan dekat dengan tanggal jatuh temponya sehingga tidak memberikan resiko yang signifikan pada tingkat bunga. Selanjutnya di sini, di mana pengendalian kas, ada beberapa cara untuk mengendalikan kas itu sendiri, yaitu ada tujuh cara. Yang pertama di sini adanya karyawan khusus yang menangani penerimaan kas. Yang kedua di sini adanya pemisahan tugas antara yang menerima, mencatat, menyetujui dan menyimpan kas. Dan selanjutnya di sini setiap transaksi harus didukung oleh dokumen. Nah, selanjutnya di sini ada dilakukannya pengecekan terhadap kas secara berkala dan dibuatnya perencanaan arus kas, pengendalian penerimaan kas dan pengeluaran. Yang terakhir di sini melakukan rekonsiliasi bank. Dan di sini ada dibuatnya pengolahan kas kecil. Yang pertama di sini di mana kas kecil itu sendiri sejumlah dana tertentu yang disisihkan perusahaan mempunyai pengeluaran yang sifatnya material. Dan selanjutnya di sini ada yang dipaparkan sebelumnya, rekonsiliasi bank, setoran dan perjalanan, di mana setoran dan perjalanan adalah setoran rekening oleh entitas atau entitas lain ke saldo rekening suatu entitas di bank yang masih dalam perjalanan. Karena perusahaan telah mencatat sejumlah kas yang dikirim oleh laporan sementara, bank masalah belum mencetaknya karena kas tersebut masih dalam perjalanan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya di sini cek yang masih beredar, di mana cek dibuat dan telah dilakukan namun belum dicairkan oleh pelanggan penerimaan cek ke bank. Di sini yang terakhir, yang selanjutnya cek tidak cukup dana, di mana cek yang dibuat dan telah dikeluarkan namun belum bisa dicairkan oleh bank karena dana atau saldo penerbit cek tidak mencukupi, akibatnya cek ini ditolak. Selanjutnya di sini kesalahan pencatatan, di mana kesalahan pencatatan yang terjadi baik dilakukan oleh bank maupun oleh perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya laporan arus kas. Sebelum kita membahas untuk lebih dalamnya yang dimana laporan arus kas itu, di sini ada definisinya. Di mana laporan arus kas
sudah cashback. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh arus kas itu sendiri. Ada 3 di antaranya di sini. Setiap saat dapat ditukar menjadi kas, dan yang kedua tanggal jatuh temponya sangat dekat, dan yang terakhir di sini resiko kecil perubahan nilai yang disebabkan oleh perubahan singkat bunga atau yang biasa disebut investasi yang jatuh tempo maksimal 3 bulan. Di sini selanjutnya ada keuntungan laporan arus kas menurut Le Sofyan Harahap, di mana ada 4 arus kas menurut beliau. Yang pertama di sini dapat memberikan kerangka kerja untuk menghubungkan prestasi masa lalu, saat sekarang, dan masa yang akan datang. Dan yang kedua di sini, menurut kacamata investor, proyeksi arus kas akan menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar dan menghafalkan perencanaan kebijakan keuangannya. Dan yang ketiga di sini, nilai lebih dipercaya untuk menjadi indikator investasi daripada rasio laba dengan harga sekarang, disebabkan sistem alokasi yang dilakukan dalam menghitung laba seperti dalam akuntansi berbasis akrual atau biasa disebut akrual basis accounting. Dan yang keempat di sini, akuntansi arus kas dapat digunakan untuk memperbaiki kesenjangan antara bagaimana investasi dilakukan yang biasanya dengan dasar kas dengan bagaimana hasil suatu investasi dinilai. Nah, di sini sekarang kita berbicara laba, di mana laba merupakan indikator keberhasilan perusahaan. Karena dengan laba, maka perusahaan dapat menciptakan kas untuk periode selanjutnya. Akan tetapi, sama seperti laba yang menjadi indikator keberhasilan perusahaan, kas merupakan aktiva yang paling liquid dalam perusahaan jika memegang peranan yang sangat penting, sehingga laporan kas juga dibutuhkan untuk alasan. Di sini ada beberapa alasan yang akan saya paparkan. Yang pertama di sini, kadangkala ukuran laba tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Dan yang selanjutnya di sini, seluruh informasi mengenai kinerja perusahaan selama periode tertentu. Nah, di sini periode akuntansi relevan yang diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Dan yang kategori pertama di mana yang pertama aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, dan yang terakhir di sini aktivitas pendanaan. Nah, sekarang kita akan berbicara dengan arus kas dari aktivitas operasi, di mana didefinisikan sebagai aktivitas utama penghasil pendanaan perusahaan. Dan arus kas dari aktivitas operasi terkait dengan aktivitas menghasilkan pendanaan dari entitas. Nah, di sini ada contoh arus kas dan aktivitas operasi ada beberapa. Yang pertama di sini penerimaan kas dari penjualan barang, dan yang kedua di sini penerimaan kas dari penjualan jasa, dan yang ketiga di sini penerimaan kas dari royalti, komisi, dan pendapatan lainnya. Dan selanjutnya di sini pembayaran kas kepada pemasok barang, pembayaran kas pada karyawan, pembayaran kas restitusi pajak penghasilan kecuali khusus merupakan bagian dari aktivitas danaan dari investasi. Nah, di sini ada dari aktivitas investasi, dan yang pertama di sini arus kas yang diterima. Misalkan arus kas yang diterima di sini misalkan penjualan aset tetap, dan yang kedua di sini penjualan surat berharga yang berupa investasi atau penagihan pinjaman pokok jangka panjang atau pinjaman. Nah, yang saya paparkan tadi itu contoh dari arus kas yang diterima oleh aktivitas investasi. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa metode laporan arus kas yang di sini yang digunakan itu metode langsung, yang PSAK mensyaratkan pengungkapan kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto. Misalkan ini saya akan memberikan contoh. Yang pertama
di sini rekonsiliasi laba bersih yang diperoleh perusahaan dengan melakukan penyesuaian sebagai berikut. Di sini ada 3 penyesuaian. Yang pertama, pendapatan dan beban yang tidak menyebabkan arus kas masuk dan arus kas keluar. Dan yang kedua di sini, keuntungan dan kerugian terikat dengan aktivitas investasi atau pembiayaan. Dan yang terakhir di sini, perubahan dalam aktiva lancar atau selain kas dan kewajiban lancar sebagai hasil transaksi, pendapatan dan beban yang tidak mempengaruhi arus kas. Sedikit saya menjelaskan contohnya di sini. Perubahan dalam saldo, misalkan perubahan dalam saldo piutang usaha. Nah, di sini setelah saya memaparkan tentang akuntansi, di sini akan disimpulkan oleh saudara. Kesimpulan dari akuntansi kas dan laporan arus kas ini. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang menyajikan lalu lintas arus kas masuk dan arus kas keluar dari kas dan setara kas. Laporan arus kas tersebut memberikan kepada pengguna suatu dasar menilai kemampuan entitas untuk menghasilkan dan memanfaatkan kasnya. Laporan arus kas digunakan oleh pihak manajemen untuk mengevaluasi kegiatan operasional yang telah berlangsung dan merencanakan aktivitas investasi dan pembiayaan di masa mendatang. Laporan arus kas juga digunakan oleh pihak kreditor dan investor dalam menilai tingkat likuiditas maupun potensi perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Arus kas dari aktivitas investasi adalah arus kas yang timbul dari aktivitas investasi mewakili pengeluaran yang telah dibuat dari sumber yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan masa yang akan datang. Dan arus kas contohnya adalah hasil dari penjualan investasi, pembelian properti, dan pembelian peralatan. Arus kas dari aktivitas pendanaan, yakni aktivitas yang mengakibatkan perubahan besar dan komposisi modal ekuitas dan pinjaman perusahaan. Contohnya adalah penerimaan kas dari emisi saham serta pembayaran kas untuk menebus ekuitas, misalnya saham dan instrumen utang. Terdapat 2 metode dalam pelaporan arus kas, yakni metode langsung dan metode tidak langsung. Mungkin itu penjelasan tentang arus kas dan laporan arus kas dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum